berapa uang terbesar yang pernah kamu dapatkan dari sekali trading? 300 juta. Itu modal berapa tuh? Itu modal dari 50 juta. Kali 6 berarti? Kali 6. Anak muda umur 22 tahun. Oke, bagaimana caramu mendapatkan profit segitu banyaknya? Satu, analisa yang mendalam. Yang kedua, ada momentumnya kok. Kamu sekarang tradingnya apa dulu nih? Kripto iya, di community juga, di XAU juga iya, tapi gedenya sih di kripto. Kita ngomongnya pemula nih. Saranmu mereka lebih bagus trading atau investasi nih? Investasi dulu. Karena dengan kita investasi, di situ baru muncul tuh kok ilmu-ilmunya. Dunia trading tuh keras, Pak. Ada nggak satu framework manajemen risiko yang kamu punya? Satu tuh kita harus punya risk per trade. Terus yang kedua, positioning sizing. Tiga adalah kita harus journaling. Karena dengan jurnal itu yang membedakan trader yang profesional dengan trader yang abal-abal. Seberapa besar peluang seseorang untuk bisa dapatkan 1 miliar rupiah dari trading ini? Waduh, ini kalau ngomong realistis kok. Ternyata 91,6% orang yang nontonin podcastku itu masih belum subscribe. Nah, buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini berkali-kali dan suka dengan podcast ini, merasakan manfaat dari podcast ini, boleh tolong bantu aku untuk subscribe channel ini. Karena satu subscribe yang walaupun tuh gratis, itu sudah lebih dari cukup untuk membantu tim dari The Samuel Chris Show untuk terus mengembangkan podcast ini. Aku janji sama kalian, dengan support kalian, satu subscribe itu, aku akan mengupgrade terus podcast ini dan mengundang bintang tamu yang lebih keren-keren lagi biar kalian terus mendapatkan manfaatnya dari podcast ini. Bro Agam, welcome to my podcast. Welcome, ini thank you banget. Anak muda umur 22 tahun, udah trader, sukses, luar biasa. Ini kita harus ngobrol-ngobrol nih. Kamu berarti saingannya Suli ya? Tahu Suli nggak? Oke, tahu, tapi jauh di bawah Suli lah kok. Masih jauh banget. Kemarin Suli itu aku undang ke masih studioku yang sebelumnya, bukan yang di sini. Itu dia waktu itu masih umur 18. Oke. Dan belum sebesar sekarang lah namanya kan. Yeah. Terus tiba-tiba ngobrol-ngobrol, orang banyak suka sama dia, akhirnya diikutin dan hopefully ini terjadi sama Bro Agam ya di sini. Iya. Kita mau belajar banyak lah dari Bro Agam hari ini. Siap. Kalau boleh tahu nih, kamu sekarang tradingnya apa dulu nih? Kan kalau Suli kan kripto, kamu apa instrumennya? Kalau aku di kripto iya kok, di community juga iya. Jadi di XAU juga iya, tapi gedenya sih di kripto kok. Gedenya di kripto. Berapa uang terbesar yang pernah kamu dapatkan dari sekali trading? Uang terbesar yang pernah aku dapatkan dalam satu kali trading itu 300 juta kok. 300 juta? 300 juta. Itu modal berapa tuh? Itu modal dari 50 apa? 50 juta. 50 juta. Kali 6 berarti? Kali 6. Itu sekali trade ya? Itu sekali trade. Bagaimana caramu mendapatkan profit segitu banyaknya? Dapat profit segitu itu satu, analisa yang mendalam. Itu ada analisa yang mendalamnya. Terus yang kedua ada momentumnya kok. Jadi ini aku dapetin itu waktu di akhir 2024. Jadi di tahun 2024 itu kan marketnya drop kok di awal ya, sampai September, Oktober. Nah ini baru nih mulai kenaikannya gitu kan. Nah di situ kita ngelihat adanya momentum masuk tembak. Ya udah sampai bulan Desember itu kan contohnya XRP naik sampai 400%, XLM 400%, HBAR juga naiknya 400%. Itu pokoknya semua koin happening lah di sana. Ya di sana dapat momentumnya dan ya alhamdulillahnya dapat duit segitu. Jadi untuk seseorang bisa cuan dalam trading itu memang harus melihat momentum juga ya? Betul, itu momentum sangat diperlukan kok buat dapetin cuan. Gimana kalau orang yang setiap hari trading? Apakah kamu setiap hari trading? Setiap hari trading tapi porsinya kecil. Gitu. Jadi ada kan beda-beda nih, ada yang scalping, ada yang intraday, ada yang swing trade, ada yang positioning trading. Jadi beda-beda. Kamu yang mana? Kalau buat posisi uang gede itu bisa jadi positioning trading, bisa juga di swing trade. Tapi kalau uang kecil kayak uang buat jajan itu bisa di intraday sama di scalping. Jadi gitu. Kamu benar-benar ngelihat momentum, kalau pas tepat kamu hajar banyak, kalau enggak ya buat uang jajan. Benar. Uang jajan yang dimaksud ini berapa nih? Uang jajannya ya range 5-10 juta. Sehari? Maksudnya itu uang yang buat modalnya ya. Tapi kan kalau misalkan kita earningnya misalkan ya dapat 10% aja, misalkan dari 5 juta kita dapat 500 ribu ya udah syukur gitu kok. Oke. Apa yang membuat kamu pertama kali terjun nih ke dalam trading? Kenapa kayaknya ini jalan hidupku nih gitu? Oke, ini menarik. Jadi aku awal kenal dunia financial market itu di SMA kok, di kelas 12. Jadi aku tuh ngelihat ada alumni kakak kelas, dia tuh kerjaannya buka HP terus kok, dia kayak gini terus gitu. Dia ngeliatin chart mulu gitu kan. Ini kataku ini orang ngapain gitu. Terus aku nanya, "Kak, lu ngapain sih gitu buka HP terus gitu?" Terus dia bilang, "Ya gue trading saham." Jadi awalnya tuh aku dari saham dulu kok. Dan setelah itu aku udah punya KTP, ya udah aku daftarlah ke ya ada aplikasi saham. Karena aku udah punya KTP jadi bisa buka RDN kan, rekening dana nasabah. Dan terus di sana ya udah nyoba-nyoba, punya duit tabungan, punya duit jajan, masukin. Dan di sana
rugi tapi di situ ada satu momentum juga itu kayak beginner luck lah kok. Jadi itu dapat 2 juta gitu. Wah, 2 juta nih kan waktu SMA kayak wah banget kan dapat 2 juta gitu. Nah, terus setelah itu di saham pada saat itu tuh tahun berapa ya 2022 deh kalau nggak salah, itu tuh volumenya tuh turun banget kayak loh ini kok nggak ada pergerakan banget ya di saham, kemana ya. Ternyata aku lihat ada instrumen kripto, ternyata orang-orang tuh pada larinya ke sini. Bahkan kan investor kripto juga ya naiknya begitu signifikan sekali kan daripada investor saham gitu. Jadi kayaknya larinya pada ke sini nih. Nah, di sanalah di 2023 akhir baru masuk ke dunia kripto dan ya di situ sampai saat ini di kripto kok. Berarti kamu 2020 yang pertama kali saham itu? 2021 ya kok. Itu kayaknya angkatan terbanyak orang Iya, belajar investasi. bener. Aku juga salah satunya di 2020 itu. Oke. Pertama kali melihat bahwa kayaknya aku harus investasi nih, dan pertama kali pasti saham. Iya, karena dari Covid itu kan kok. Betul. Dari Covid terus ada Timothy Ronald juga kan yang kayak menggembor-gemborkan tentang saham itu di awal. Oh, berarti kamu ini alumni Aceh? Enggak. Bukan alumni Aceh, bukan. Tapi ngambil kelas orang lain juga untuk belajar. Tapi ngambil kelas orang lain ya. Oke. Untuk kita ngomongnya pemula nih ya, yang let's say mungkin udah momentum 2020 udah lewat nih bagi mereka dan nonton ini. Yep. Saranmu mereka lebih bagus trading atau investasi nih? Saranku kok untuk awal beginner, untuk pemula investasi dulu. Kenapa? Karena dengan kita investasi di situ baru muncul tuh kok ilmu-ilmunya. Karena kalau kita pemula langsung masuk ke dunia trading, dunia trading itu keras Pak gitu kan, dihajar terus karena analisanya harus tinggi gitu kan. Terus juga kita ngambil keputusan itu benar-benar harus dengan kepala yang dingin. Kalau kita emosional, kita FOMO, udah kita kena sikat pasti di market. Jadi tolong buat semua pemula di sini ya, buat pemula tolong masuknya ke investasi dulu. Investasi itu maksudnya spot kan? Investasinya ya pasti di spot lah, Okay. pasti di spot. Jadi pahami dulu marketnya kayak gimana, struktur dari marketnya gimana. Karena ya investasi juga kan ada banyak ya kok, ada reksadana, terus juga ada obligasi, ada kripto, ada saham. Mulai dari yang paling basic dulu deh, misalkan di reksadana dulu, di deposito dulu, atau di obligasi dulu gitu. Nanti baru ke saham, baru ke kripto gitu. Jadi nanti kalau udah punya ilmunya dari investasi, psikologinya juga udah bagus, baru masuk ke dunia trading. Karena trading itu analisanya harus ketat lah, harus tinggi banget lah. Dapatkan feel-nya dulu, bagaimana uangmu itu berkurang di rekening pribadi yang kamu sisihkan untuk investasi. Betul banget itu kok. Terus cara manage keuangan, dapatkan feel-feel awal-awal kayak gitu dulu lah. Iya, betul banget kan? itu. Jangan pakai mindset kayak mau cepet kaya, tiba-tiba margin call dan lain-lain. Nah, kesalahan para pemula di sini adalah mereka kena likuidasi. Kena flu, kena influenzanya tuh yang wah ini bisa cepet kaya nih. Padahal nggak kayak gitu kan. Kenyataannya misalkan ya aku dulu juga di awal pasti kena margin call-nya banyak juga gitu kok. Tapi kan ya gimana kita terus bisa belajar, gimana kita terus bisa evaluasi terus sampai ya dapet titik turning point-nya gitu. Berapa kali kamu kena margin call? Margin call kayaknya lebih dari 10 kali kok. Lebih dari 10 kali. Buat teman-teman yang gak tahu margin call itu apa, itu istilahnya duitmu kena sapu market. Betul. Jadi duitmu misalnya modalnya 10 juta habis nol ya. Jadi nol. Karena dia turun di bawah titik yang kamu ngerasa ini nggak mungkin nih di bawah itu. Ternyata dia kena gitu. Basically itu kalau di futures mainnya seperti itu, ini fundamental aja basic untuk mereka yang tahu. Dan lebih dari 10 kali ya? Lebih dari 10 kali kok. Wow. Tapi sampai sekarang kamu masih bertahan. Masih hold kan? Masih hold. Kamu sekarang mayoritas di futuresnya, di tradingnya atau di investnya? Kalau aku gedenya itu pasti harusnya di spot kok. Gedenya itu harus pasti di spot, dan buat futures ini misalkan portfolio allocation-nya 80% di spot, 20% baru di futures. Kayak gitu sih. Oh, jadi kamu benar-benar bagus banget ya ini. Iya. Jangan sampai kayak aku kemarin ya, 2023 tuh aku rugi banyak banget. Oke. Gara-gara aku serakah ya, balik lagi kan serakah, terus pengen cepet kaya. Aku juga sempet kena margin call ya, dan itu lumayan menyakitkan ya. Tapi dari situ saya belajar sih kayak ternyata memang tidak semudah yang dibicarakan oleh orang-orang. Memang sangat sulit. Dan menurutku kalau kalian memang mau menjadi trader itu harus fokus banget sih. Harus fokus banget, terus juga ya waktunya kita harus banyak karena kita perlu mantau terus kok. Betul. Yang buat kayak aku ini yang punya bisnis yang nggak bisa fokus dan mantau, mendingan di spot aja, invest aja gitu daripada sok-sokan buat trading. Kalaupun mau trading ya bisa swing trade atau positioning trade gitu kok. Tapi tetap risky sih karena tetap kan risky, kita nggak memantau market terus. Jadi ya kayak gitulah. Anyway, aku punya cerita yang nggak tahu sih, ini aku mau bilang lucu karena teman-teman sendiri ya. Tapi dia margin call tuh 120 kali bro. 120 kali? Iya, ini kisah real.
Jadi aku tuh antara mau bilang Denny sangat-sangat beruntung Iya. karena untuk menang 120 untuk cuan straight 120 kali Iya. itu susah loh. Betul. Ini rugi 120 kali berarti beruntung sebenarnya. Iya, masih bisa bertahan juga dia. enggak sekarang udah keluar dari market. Oke. Udah keluar tapi dia rugi miliaran. Iya, iya. Dan 120 kali margin call bro. Itu banyak banget sih kok. Itu aku gak ngerti sih. Gimana bisa 120 kali Iya. straight loh margin call. Ini kalau ngomongin rugi, temanku juga ada kok. Jadi temanku itu rugi. Dia kalau bisa dibilang kumulatif dari kerugiannya tuh 300 juta. Wah. Dan dia hampir gila kok. Hampir gila kok. Maksudnya hampir gila itu gimana? Jadi dia kayak udah duduk bengong gitu. Serius. Tapi untungnya dia ngajak ngopi gitu. Dia ngajak ngopi aku, dia cerita curhat gitu, Gam kayak gini-gini. Ya udah terus aku kasih masukan, kasih motivasi lah. Ya udah itu udah duit hilang, ya udah mau kayak gimana juga. Dan ternyata penyebabnya adalah dia revenge trading kok. Jadi satu analisa dia, emang dia beneran analisa gitu dengan mendalam, tapi setelahnya dan hasil dari analisa itu, hasil dari strategi yang dia gunakan itu nggak works, malah kena stop loss gitu. Dia nggak terima full margin langsung ya kena margin call. Ini pelajaran yang kita belajar hari ini ya. Ini penting sekali bahwa ketika kamu rugi di market, jangan langsung berharap cepet-cepet pengen Itu balik dia. dari market ya. Jadi kita malah wah ini market kurang ajar nih, duit gue diambil, gue harus balik lagi. Nah itu malah Malah makin dalam. Malah makin dalam. Either kalian memang tenangin diri dulu, harus tunggu waktu dulu gitu kan. Atau kalau misalnya kayak aku nih sekarang, ya udah kalau memang loss ya aku nyari duitnya di cara yang lain, di bisnis misalnya untuk balikin. Kan nggak usah di momen itu gitu loh. Itu malah bikin semakin jauh jatuhnya, semakin besar juga kerugian yang didapatkan gitu kok. Cuman by the way, tadi kamu bilang margin call 10 kali itu total kerugianmu berapa itu? Itu 100 juta ada kok. 100 juta ada ya? 100 juta ada. Oh cuman sekarang udah making more than that lah ya. Alhamdulillahnya udah. Yang penting belajar dari kesalahan itu dan bisa bangkit. Betul. Karena kalau misalkan aku di margin call ke 9 kali terus aku nyerah, ya udah nggak akan ada di sini aku pastinya. Tapi kan karena ya udah 10 kali nih margin call, terus karena ya terus evaluasi, ya udah kan akhirnya bisa ada turning point-nya itu dia tadi yang dapetin 300 juta, ya udah akhirnya ya sampai sekarang deh. Oke. Ada nggak satu framework apa ya bisa dibilang manajemen risiko yang kamu punya untuk menjaga semua tadi pembagian kayak 80 di spot, 20% di future itu kan salah satu kan? Iya. Tapi gimana nih untuk lengkapnya? Oke, frameworknya itu satu kok. Ini yang aku pelajari ya kok ya. Itu satu tuh kita harus punya risk per trade. Jadi resiko per transaksi atau resiko per kita open posisi itu maksimal 1% dari total modal kita. Misalkan aku total modalnya 100 juta. Nah, risk per trade dari aku punya open posisi itu hanya boleh 1 juta aja kok. Resiko untuk kehilangannya. Kalau misalkan dari trade yang aku open ini udah minus 1 juta, itu udah harus di close. Kayak gitu. Karena kebanyakan orang yang rugi itu mereka bahkan resikonya aja nggak di manage kok. Turun 10% tapi mereka nggak mau cut loss itu karena mereka berharap bisa balik lagi. Itu satu. Yang pertama itu adalah risk per trade. Terus yang kedua adalah positioning sizing kok. Jadi ini kalau misalkan kita di kripto itu kan ada misalkan kita pakai marginnya berapa. Misalkan marginnya kita pakai 20%, leverage-nya nggak apa-apa kita pakai 50%. Atau nggak apa-apa leverage-nya rata kanan tapi marginnya jangan semuanya. Karena yang sering jadi kesalahan, sering terjadi kita kena likuidasi, itu kita udah marginnya rata kanan, udah kayak gitu leverage-nya juga rata kanan. Jadi kalau leverage-nya rata kanan, marginnya kecilin. Kalau leverage-nya kecil, 5 gitu, 10, baru marginnya bisa lebih besar. Itu satu ya. Jadi satu risk per trade, terus yang kedua positioning sizing, dan yang ketiga harus journaling. Ini kesalahan yang banyak banget trader nggak lakukan itu, mereka nggak melakukan journaling kok. Jadi kalau kita nggak melakukan journaling, kita nggak akan pernah tahu kesalahan apa sih yang sering kali kita lakukan. Karena kesalahannya ini sebenarnya basic kok, kesalahan di dunia trading ini. Satu, mereka masuk karena FOMO gitu. Ada misalkan influencer yang beli koin, yang beli kripto, terus mereka nge-share gitu, kita beli ini, terus mereka asal-asalan beli gitu. Berharap ya ini bakalan naik tinggi gitu. Tapi mereka nggak due diligence, mereka nggak analisa secara mendalam, secara pribadi gitu. Ya udah akhirnya longsor gitu kan, akhirnya rungkat gitu kok. Jadi satu risk per trade, dua positioning sizing, dan yang ketiga adalah kita harus journaling. Karena dengan jurnal itu yang membedakan trader yang profesional dengan trader yang abal-abal kok. Itu yang membedakan trading dengan gambling kalau bisa dibilang. Itu sih kok. 3 frameworknya untuk aku bisa memanage resiko. Oke, kalau itu tadi adalah
strategimu untuk manage Betul. resiko. Ya. Ada nggak satu golden rule yang kamu pakai di dalam tradingmu ini yang membuat kamu tuh bisa cuan secara konsisten? Oke. Satu golden rule yang aku punya adalah kita hanya boleh resikokan apa yang kita pahami aja gitu kok. Misalkan aku pahamnya aku bisa memanagenya uangnya misalkan 300 juta gitu. Ya udah aku hanya boleh segitu gitu kok. Jangan sampai misalkan dari 300 juta ini aku pakai leverage lagi yang lebih besar untuk aku pengen dapat potensial upside-nya gitu. Nah, jadi jangan seperti itu gitu. Kita hanya boleh meresikokan apa yang kita siap untuk hilang lah. Meskipun memang ya siapa sih yang siap kehilangan uang, kan nggak ada ya kok ya. Namun ya di dunia financial market ini kan semuanya tentang resiko gitu kan. Jadi kita siap kehilangan berapa, udah siap dengan kehilangan itu baru. Tapi kalau nggak siap ya udah jangan. Oke, kalau misalnya ada orang yang cuma punya uang 1 juta, Yap. terus dia mau mulai trading atau investasi, ada nggak nih langkah-langkahnya yang bisa buat mereka bisa punya uang setidaknya 10 juta lah? Untuk 1 juta ya kok ya. Untuk 1 juta aku nggak kasih saran untuk masuk ke dunia investasi atau trading karena 1 juta itu terlalu kecil kok. Untuk hidup aja dulu ya? Untuk hidup aja. Jadi untuk 1 juta kalau menurutku bagus kita beli course lah. 1 juta bagus beli buku lah gitu kok. Yang mana buku ini atau course ini bisa memberikan kita active income. Misalkan gini kok. Misalkan gini, aku juga kan masuk ke salah satu grup di Telegram itu loker kripto. Jadi tuh lowongan-lowongan kerja di kripto gitu kok. Terus itu tuh buat aku ngelihat kayak apa aja sih lowongan kerja yang banyak di dunia kripto ini gitu misalkan. Ternyata yang paling banyak itu sosial media spesialis, sosial media intern, terus juga ada community manager. Itu yang paling banyak dicari itu kok. Oke, berarti ini kan demand-nya ada nih, permintaannya ada nih. Berarti orang-orang yang bisa tentang dia bisa sosial media spesialis itu kan berarti bakal dibutuhkan gitu. Ya udah cari course tentang sosial media spesialis, terus beli itu, pelajari 6 bulan, udah kayak gitu daftar, udah gitu apply ke sana, udah gitu dia nanti kan dapat. Nanti ketika dia keterima, dia dapat bulanan gitu kan. Misalkan gaji dia bulanan 8 juta. Itu kan dari 1 juta jadi 8 juta tuh. Dan itu per bulan dia dapetinnya. Betul. Jadi 1 juta jangan dimasukin ke market. Tapi join influencer ya untuk Nah, belajar sosial ini media juga. spesialis. Iya, benar. Iya kan? Iya, Ya makanya kita hadir karena kita tahu sosial media spesialis kan lagi banyak dibutuhkan kan. Itu dia kok. Kamu mau join nggak si influencer? Oh, kalau boleh mau sih. Oke, bro, kita lanjut lagi ya. Iya. Ada nggak mentor yang ngajarin kamu selama ini untuk trading dan apakah peranan mentor di dalam journey-mu dalam trading ini sepenting itu? Mentor itu sangat-sangat diperlukan kok. Kenapa? Karena mentor itu kayak ini loh, kita misalkan trading ini, misalkan investasi ini merupakan suatu perjalanan di hutan gitu kok. Mentor ini tuh ibarat pemandu jalan kita kok. Kalau kita jalan sendirian di hutan, itu kan kita bisa ketemu, ada potensi kita ketemu harimau, ada potensi kita jatuh ke jurang. Tapi kan kalau udah ada yang tahu jalannya, udah ada yang pemandu jalannya nih, kita kan tahu nih, oh jalan kita harus ke sini, di sini harus belok kiri karena kalau enggak ada lubang di situ. Jadi mentor itu penting banget. Tapi kan gini, nanti orang-orang di luar sana, bang gue tapi kan gak punya mentor bang, susah buat ketemu mentor gitu. Mentor juga gak harus kita temui secara offline kok. Kita juga bisa dapat mentor, tapi mentornya mentor visual. Contohnya gimana? Kita beli bukunya Warren Buffett, kita baca semua annual reportnya, kita baca semua biografi tentang Warren Buffett, gimana cara dia investasi gitu kok. Itu sama aja kita jadiin Warren Buffett mentor kita. Kita baca bukunya Elon Musk, semuanya tentang Elon Musk, gimana cara dia berpikir, gimana cara dia berbisnis. Yaudah itu sama aja kita dimentorin sama Elon Musk gitu kok. Betul. Jadi bagusnya memang kita memiliki mentor pribadi secara offline. Kalau ada itu top banget sebenarnya. Dan aku pribadi pun ada. Jadi di Bandung itu, aku kan orang Bandung kok. Di Bandung itu ada komunitas kripto namanya Volubit. Jadi mentorku tuh founder dan co-founder dari Volubit itu kok. Volubit itu ada Kang Kurnia, ada Kang Arli, ada Teh Esa. Jadi kalau Kang Kurnia itu dia spesialis dari tradingnya. Kalau Kang Arli dia juga sama spesialis dari trading. Nah, kalau Teh Esa dia spesialis di airdropnya kok. Dan satu lagi ada kayak ini mentor lebih ke ngobrol, mentor lebih ke kerjaan. Ada juga Bang Firza. Nah Bang Firza ini dia Yang penyanyi tuh? Oh bukan, Beda ya. Beda. Bang Firza ini yang mandu aku di dunia kerja lah bisa dibilang. Kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kayak gitu sih. Jadi mentor itu penting banget. Oke, nah ini ya misalnya ini yang nonton ini pengen dimentoring sama kamu open nggak? Aku tuh jadi instruktur kok. Ya, jadi aku sekarang tuh jadi instruktur. Instruktur yoga? Enggak, bukan. bukan. Instruktur tuh
edukator bisa dibilang ya. Edukator di XM. Jadi kalau teman-teman yang pengen dimentorin sama aku, ya teman-teman bisa masuk aja ke website dari XM-nya atau teman-teman bisa ke mobile apps-nya di XM. Download aja itu. XM itu apa aplikasi? XM itu broker kok. Broker forex, tapi kita juga ada community-nya, ada sahamnya, ada kriptonya juga gitu. Oh. Jadi XM ini nggak fokus di kita nyari cuma transaksi doang, enggak kok. Kita malah fokusnya edukasi. Dan kamu ada di situ. Dan aku salah satu coach, Oh, salah salah satu instructor, salah satu edukator yang ada di XM. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang mau download nih, Ya. misalnya lah link downloadnya nanti kirim ke aku Ya, ya. Aku ya. taruh di kolom deskripsi nih. Ya, siap. Mereka download, Ya. terus gimana next stepnya apa? Mereka download, terus mereka daftar ya pakai akun Gmail mereka. Oke, setelah daftar? Nah setelah daftar mereka bisa masuk ke ada namanya section edukasi kok. Oke. Jadi itu tuh sesi edukasi live dari Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 9 malam. Bayangin kok. Hah, 7 jam? 7 jam Setiap hari? setiap hari. Hari Minggu? Hari Sabtu sampai Jumat enggak. Jadi hari aktif market buat forex itu kan dari Senin sampai Jumat Oh, gitu. setiap hari? Setiap hari Live? itu pasti ada live. Jadi kita mau nanya apapun pasti dijawab sama instrukturnya. Oh, salah satunya kamu di Salah situ. satunya aku di sana. Jadwalnya ada tahu kapan Jadwalnya kamu ada. apa Ya, semua. ada. Ini bayarnya berapa nih? Ini free, 100% free. Yang bener. Beneran kok, makanya XM ini emang kita fokusnya edukasi kok. Kita bukan cuma nyari transaksi karena itu basic banget. Tapi kenapa? Karena stigma trading itu di Indonesia buruk kok. Karena ada beberapa oknum kan. Kalau masyarakatnya, kalau SDM-nya ini udah lebih ngerti tentang edukasi dari trading ini, ya mereka bisa earning lah, mereka bisa menghasilkan kok dari sana. Wow, Kayak luar, sih. luar biasa ya XM ini ya. Tapi pada saat mereka sudah jago nih, misalnya belajar dari XM setiap hari itu kan, mereka bisa langsung trading di dalam situ juga kan? Bisa, karena kita ibaratnya one stop solution lah. Oh, all in one lah ya. All in di situ one. semua. Iya, di sana. XM ini di Indonesia berarti ya? Di Indonesia ya. Oh. Kita juga ada di luar negeri juga ada. Oke. Tapi kalau kita ngomongin maksudnya secara keseluruhan ya, Ya. selain edukasinya, apa yang menjadi perbedaan antara XM sama yang lain? Perbedaan XM sama yang lain, kita itu XM ini salah satu permasalahan yang bisa dibilang dari broker-broker ya kok ya. Jadi ada gagal untuk mengeksekusi order. Kalau di XM ini aku bisa kasih angka pastinya kok. 100% itu nggak ada requote, nggak ada penolakan, nggak ada rejection untuk apapun order yang trader misalkan dia market order kayak limit order kayak stop order kayak apapun itu semuanya tereksekusi. Itu 100%. Dan 99,4% itu order tereksekusi dalam kurang dari 1 detik. Wow. Itu Wow. yang membedakan kita sama yang lain. Oke. Terus kalau misalnya pemula nih mau main, baru mau Ya. coba lah ya untuk Oke. trading. Apakah ada akun-akun khusus atau fitur khusus di XM ini yang bisa dipakai pemula? Di XM itu ada yang namanya akun demo kok. Akun demo ini kita bisa trading di market real tapi pakai dana virtual. Jadi kita bisa setting kok. Misalkan modal kita di dunia asli ini $100, 1.600.000. Jangan dulu dimasukin ke akun real, jangan dulu. Karena belajar dulu gitu kan. Ilmunya harus punya dulu. Pakai akun demo dulu, $100. Terus kita setting misalkan akun demonya ini juga bisa diatur. Akun demonya apa? Akun demonya yang standar kah? Akun demonya yang mikro kah? Akun demonya yang ultra low standar kah? Apa bedanya itu semua? Bedanya ada di satu lotnya berapa. Kalau standar itu satu lotnya itu 100.000. Tapi kalau mikro itu satu lotnya 1.000 kok. Bedanya di sana. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pemula tolong ini aku pesan banget buat teman-teman yang pemula. Kalau di awal pakai dulu akun demo, rasain dulu kayak gimana vibes dari trading ini kayak gimana, atmosfer dari ketika kita trading itu gimana, karena kan tekanan emosi kok. Terus juga kita ngelihat pergerakan harga ini per 1 menitnya, per 5 menit, per 15 menit itu seperti apa, itu kan waduh psikologi itu wah gonjang ganjing banget kok. Jadi tolong pakai akun demo dulu, karena ini akun demonya kalian mau setting ini akun punya $100.000 pun bisa. Nah, tapi pasti ada yang bilang, kalau akun demo mah feeling deg-degannya gak dapet, misalnya kayak gitu. Udah, Oke. gini aja suruh temanmu yang settingin demo, kamu gak tahu aja. Atau tetap ada tulisannya lah ya. Tetap ada tulisannya kok, ada. Tetap dia tahu ya. Ya pokoknya anggaplah itu sebagai duitmu lah. Iya. Tapi gini, misalkan nih orang yang nggak punya duit aja, tapi dia punya pengetahuan dari dunia tradingnya, itu kita di XM, itu kita ada yang namanya kompetisi akun demo. Wih, Kompetisi akun demo kok. Jadi ini Wow. bukan pakai akun real. Bahkan hadiahnya setiap bulannya ini lebih dari $100.000. $100.000 berapa? 1M lebih? $100.000 kok. 2M ya itu? Iya. Hampir 2M kan? Hampir 2M. Wow. Jadi kalian nggak punya duit aslinya, tapi kalian punya ilmunya, ikutan kompetisi ini Setiap bulan itu? setiap bulan. Setiap bulan dikeluarin $100.000? $100.000. Itu kompetisinya akun demo ya. Jadi kalian mau rugi pun kalian nggak akan. Udahlah aku jadi trader aja di XM.
Wah ini sih Gitu kok. keren sih. Iya makanya. Jadi benar-benar fokusnya edukasi banget Fokusnya ya. edukasi kok. Karena dari sana baru. Karena kalau edukasinya udah bagus, kalau edukasinya udah sempurna, ya semuanya juga jalannya jadi lancar. Founder XM ini siapa sih, rugi paling dia nih, bakar-bakar duit dia. Aku juga sampai mikir ini sedekah atau gimana nih orang ya. Apalagi bonus-bonusnya nih. Oke, kalau buat bonus sebenarnya kita punya bonus itu sampai 5.000 buat welcome bonus lah bisa dibilang. Jadi bisa sampai $5.000, terus juga ada welcome bonus, terus juga ada ketika ada campaign-campaign yang sedang terrealisasi itu juga bisa ada bonusnya. Gimana tadi welcome bonus $5.000? Welcome bonus. Jadi kita misalkan ada deposit juga, misalkan depositnya kita 100%-in gitu. Misalkan Koko misalkan deposit $1.000, berarti nanti di akunnya tuh di akun realnya ada $2.000 gitu kok. Hah? Gimana? Jadi langsung ditambahkan dikali Langsung dua ditambahkan duitnya? 100% dari depositnya. Terus misalnya nih ada orang Ya. masukin 1.000, dia jadi 2.000 kan Ya. duitnya. Terus dia tarik 2.000 gimana? Nggak, harus di tradingin dulu karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku kok kayak gitu. Kalau bisa 2.000 ini di trading jadi 4.000, Baru bisa tarik. 4.000 bisa tarik semua. Bisa tarik. Itu dia makanya. Aku udah gak ngerti lagi sih sama XM ini. Emang gitu kok. Kok bisa sih ada aplikasi kayak gini nih? Ya karena apa ya? Kita kalau teman-teman di sini ya, kalau teman-teman di sini emang udah beneran jago gitu ya udah lakuin aja hal itu gitu. Terus berapa orang yang sudah pakai XM ini? XM wah udah banyak banget kok. Karena kita bukan cuma di Indonesia aja, bahkan di luar negeri pun kita ada kok. Jutaan berarti Jutaan. orang? Jutaan orang pakai Jutaan orang aplikasi? udah pakai XM kok. Terus bagaimana caranya dia maksudnya menjalin hubungan antara brokernya sama masyarakat kalau Oke. punya jutaan orang gitu? Jadi XM ini kita fokusnya tadi ya, intinya fokus kita adalah ke edukasi, kita bukan cuma nyari transaksi doang kok ya. Jadi kita karena teman-teman di sini, karena para trader di sini udah mau trading di XM, kita fokus untuk give back kok. Karena ya menurutku company yang baik itu ya mana dia bisa memberikan kembali kan. Contohnya si influencer ya. Si influencer ini kan misalkan ada kreator yang sukses dikasih dikasih plakat gitu kan. Iya, iya. Terus juga uangnya dibalikin gitu kan. Iya, Kalau iya. dia bisa nyentuh 100.000 followers. Mau gitu jadi kan. coach influencer aja gak? Misalkan gitu Tahu kan. banget dia. Ya kan? Jadi kan give back kan kok. Iya betul. Kita juga sama, kita punya program namanya CSR, jadi ini Corporate Social Responsibility kok. Jadi kita fokus untuk memberikan di dunia pendidikan, kita fokus untuk memberikan di dunia kemanusiaan, terus juga kita fokus di dunia lingkungan kok. Wow. Terakhir kita ke panti, kita ngasih makanan, kita ngasih tas, kita ngasih sepatu. Jadi kita juga bikin konten, kamu pengen apa? Aku pengen sepatu Kak, kita kasih sepatu. Kamu pengen apa? Aku Sepatu pengen Hermes? enggak. Sepatu buat anak kecil. Oh, buat- iya, iya. Kan Oke. ini panti yatim. Oke. Pengen apa? Pengen tas, kita kasih tas, pengen makanan. Terus juga kita sekarang lagi buat lapangan di salah satu sekolah di Jogja. Itu contoh CSR kita di dunia pendidikan. Dan kita juga sempat nanam 400 pohon kok. Karena kita juga peduli akan lingkungan. Jadi, Setiap hari nanam per oh enggak. Ada satu momen kita nanam 400 pohon. Oke. Gitu. Jadi fokus kita selain tadi ya, karena teman-teman di sini udah trading di XM, kita juga mau give back untuk komunitas global, kita juga mau give back buat teman-teman yang memang membutuhkan gitu kok. Cuma kan aku dengar banyak banget broker di luar sana yang gagal mengeksekusi Ya. order-order dari klien-kliennya Ya, ini kan. ya. Itu yang banyak lah bersiliwan. Betul. Gimana sih cara XM untuk menangani kasus seperti ini? Jadi XM itu tadi kok ya, kita punya angka, aku bisa sebutin angka eksplisitnya tuh 100%, itu nggak ada yang ditolak, 100% itu order itu semuanya tereksekusi kok. Dan 99,4% order itu tereksekusi kurang lebih dari 1 detik. Wow. Jadi itu yang membedakan XM sama broker lain sih kok. Oke. Ini kan kalau kita ngomongin trading, kan 24 jam ya market Ya, di, betul. di itu kan. Nah Ya. bagaimana caranya sih kamu sebagai trader untuk membagi waktu antara keluarga, temen, apalagi masih umur 22 kan. Ya. Mungkin masih waktunya dipakai buat cari jodoh gimana. Ya, Itu gimana? Sebenarnya gini kok, mereka yang trading 24 jam ngeliatin chart itu sebenarnya bodoh sih menurutku. Karena trader yang jago, trader yang profesional, itu mereka udah tahu pasti waktu mereka untuk trading itu kapan. Kok gitu? Iya, karena ada session-sessionnya kan kok. Ada sesi Amerika, ada sesi Hong Kong gitu. Ada sesi Asia. Kayak kartu Pokemon ya, kartu Pokemon Jepang, Indonesia. Karena ada sesi-sesinya. Misalkan volatilitas adanya di sesi Amerika misalkan. Ya udah kita tradingnya di sesi Amerika Jam aja. berapa itu kalau Misalkan di Amerika? jam 3 sampai jam 4 atau misalkan US di malam itu jam 10 sampai jam 11 lah gitu. Oke. Ya misalkan volatilitas adanya di sana. Ya udah tradingnya di sana aja. Fokus satu gitu ya? Fokus satu aja. Jadi nggak usah buka terus setiap 24 jam, setiap kita di WC buka HP.
sama anak buka HP, ketika kita kerja buka HP itu aduh salah sih kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba volitasnya pindah dari Amerika ke Indonesia, fokusnya ke Indonesia juga boleh dong. Fokusnya ke Indonesia juga boleh. Atau lebih bagus pilih satu dari awal terus fokus di situ terus apapun yang terjadi. Oke, bagusnya menurutku ya tadi fokus ke satu, misalkan yang paling legit tuh, yang bukan legit sih, yang paling oke tuh sesi Amerika sih kok, karena volatilitas dan liquidity di sana tuh kan gede kan kok. Jadi boom gitu. Jadi enak trading tuh di sesi Amerika kalau menurutku. Kalau di XM semua sesi ada? Semua sih ada pastinya. Ada. Oh. Karena marketnya buka 24 jam kan. Seberapa besar peluang seseorang Ya. untuk bisa dapatkan 1 miliar rupiah dari trading ini? Waduh, ini kalau ngomong realistis kok. Iya ini realistis ya. Dari 0 ke 1M. Iya. Kalau menurutku itu kecil sih. Kecil kemungkinan. Karena dunia trading ini bukan dunia yang bisa kita mulai dari 0. Kita perlu bekalnya dulu kok. Oke, misal dia ikut influencer, terus Iya. tiba-tiba dia udah dapat active Iya, income dari yang social media Iya. spesialis tadi 8 juta Iya. setiap bulan misalnya. Iya. Oke, itu dikumpulin tuh sampai misalnya setahun lah. Berarti Iya. dia udah punya hampir ya potong uang makan anggaplah 50 juta lah Iya. bersih. Dia pakai 20 juta buat trading misalnya, 30 juta ditabung di invest Oke. dan lain-lain. Iya. Ini dari 20 ke 1M ada peluang nggak? Ada peluang. Contohnya siapa? Kita ambil kasus nyata. Contohnya Kevin Jonathan. Oke. Dia ngubah 30 juta jadi 16 miliar dalam 3 bulan kan kalau nggak salah. Iya tapi kan Kevin Jonathan kan sahabat dekatku juga. Iya. Dia kan kasusnya satu dari berapa juta Iya. gitu loh. Tapi tetap ada peluang. Tetap ada peluang karena itu tadi, kalau kita punya momentumnya, kita ada ilmunya, kita berani untuk ya di futures market gitu, bisa di flip kan uangnya. Tapi ada peluangnya namun kecil. Mungkin lebih tepatnya peluangnya tuh bisa jadi besar ketika kamu bersabar dan tunggu waktu lama kali ya. Iya. Dan Jadi ini- jangan serakah basically lihat Kevin Jonathan 3 bulan pengen 3 bulan juga. Itu Kan juga. gak mesti kita ngejar waktu dia kan istilahnya gitu ya. Iya, tadi juga benar kata Koko, karena tadi case-nya mungkin ya satu dari puluhan juta mungkin lah yang bisa kayak gitu kan kok. Dan menurutku pribadi, financial market itu ini aku ngutip dari Coach Timothy Ronald ya kok ya. Dia bilang kayak gini. Gua nggak pernah bilang lu masuk ke kripto lu bisa kaya. Enggak, tapi lu punya duit gede, lu punya income gede, lu masukin ke kripto, lu invest di kripto, lu baru bisa kaya. Itu kata Coach Timothy Ronald, itu aku kutip. Jadi dan aku setuju banget gitu. Karena kayak gini kok. Contoh misalkan aku duitnya 1 juta, Koko duitnya 100 juta. Kita beli koin yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama, harganya pun sama. Koin ini naik 100%. Uangku jadi 2 juta, uang Koko jadi 200 juta. Itu kan artinya apa? Artinya mau kenaikan berapapun, ini game of money gitu kan. Betul. Jadi aku cuma cuan 1 juta, Koko cuannya 100 juta gitu. Jadi ya fokusnya adalah kita dapetin duit gede nih. Active income-nya dulu Active diperkuat. income-nya dulu diperkuat, kita punya bekalnya gede banget. Baru kalau bekalnya gede banget 5% pun udah kenyang deh kayaknya. Oke, nice. Gitu. Kamu kan baru lulus dari sekolah ini kan? Iya. Sekarang lagi kuliah? Kuliah. Oke. Apa satu hal yang kamu pelajari tentang uang yang selama kamu sekolah ini gak pernah diajarkan gitu loh di sekolah? Kalau di sekolah tuh kayak diajarkan uang tuh kayak segalanya gitu kan kok. Uang Oke. tuh kayak disembah-sembah gitu dan sebagainya. Namun Contohnya di pelajaran apa tuh? Yang ini, biar pemerintah nonton nih. contohnya di ekonomi lah. Ekonomi. Oke. Dan ternyata bahwa aku sadari ini setelah lulus dan di luar sekolah, uang itu ternyata cuma alat. Oke. Uang ini tuh cuma alat untuk apa? Untuk kita mendapatkan freedom, untuk kita mendapatkan wisdom. Jadi uang tuh bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah ya kebebasan. Tujuan akhirnya adalah ya ketenangan gitu. Kita dengan uang, kalau kita nggak jadi tenang, dengan uang kalau kita nggak jadi bebas, ya menurutku itu bukan tujuan dari uang. Karena tujuan dari uang menurutku adalah freedom dan wisdom. Gitu sih. Karena semua orang mau ujung-ujungnya freedom. Pengen freedom pasti. Berarti semuanya. sebenarnya kesuksesan yang sebenarnya adalah freedom. Freedom. Ketika orang mencapai freedom dia udah sukses. Ya, kalau menurutku seperti itu. Berarti trader kan freedom nih. Iya. Berarti trader sukses. Ya kalau menurut aku kayak gitu. Tapi kan nggak semua trader juga ya mendapatkan freedom ya kok ya. Karena kalau yang di awal mungkin yang masih meniti karir, yang mungkin yang masih belajar pasti kan dia Butuh pasti waktu ngerasanya lebih banyak. butuh waktu lebih banyak. Nah ini juga menarik kok. Karena gini, untuk jadi guru itu kita dapat S1 itu 4 tahun kok. Buat jadi dokter spesialis berapa sih? 8 tahun mungkin ya. Buat jadi arsitek berapa? 5 tahun gitu. Ini kita di market baru 1 minggu kita udah nyerah. Itu apa nggak bodoh gitu. Jadi kalau menurutku samain lah. Seseorang buat jadi guru itu butuh 4 tahun kan. Ya udah kita samain aja. Kita mau jadi trader yang profesional, kita mau jadi trader yang profitable at least 4 tahun deh di market. Wow. Gitu. Ini baru pertama kali aku dengar orang yang punya sudut pandang seperti dan ini very very good menurutku. Ya, kalau menurutku seperti itu. Karena sekarang terlalu banyak mindset instan ya. Jadi memang Itu dia kok. ini penting sekali sih. Iya. Aku aja bisa di titik sekarang karena sudah 8 tahun jadi content Iya, creator. iya.
Kalau misalnya aku stop di tahun keempat, tahun ketiga, nggak mungkin aku jadi sekarang kan. Betul. Semuanya butuh proses dan Butuh semuanya proses, butuh Iko. journey. Iya. Semakin kamu lama di dalam satu hal, semakin kamu menguasai hal itu, maka kamu akan sukses di sana. Betul banget kok. Ada gak sih bro kayak satu habit kecil yang kamu lakukan setiap hari yang bisa buat kamu punya mindset seperti ini, punya karir seperti ini? Oke. Sebenarnya nggak ada, tapi aku ini terinspirasi juga dari Ko Samuel. Jadi aku tahu Ko Samuel itu tiap malam nonton podcastnya The Daily of CEO ya. Kok kamu bisa tahu sih? Oke. Jadi aku sekarang setiap hari aku nonton podcast pastinya. Buat nambahin knowledge Diary aku. of CEO juga? Enggak, kalau aku podcastnya yang kayak podcastnya David Noah, karena aku suka sama pembawaannya. Podcastnya dari Theodorik, terus juga podcastnya dari Suara Berkelas, jadi aku tonton lah semuanya. Podcast kamu gak nonton dong? Tonton juga, contohnya yang Koh Edwin, Kak Vindi Rangga. Sama podcast ini yang akan tayang kamu nonton dirimu Tonton sendiri ya? pasti bakal nonton kok. Oke, siap. Apa quotes terbaik yang pernah kamu dapatkan atau masukan terbaik yang pernah kamu dapatkan dari orang lain seumur hidupmu ini? Yang terbaik adalah jadilah orang yang bermanfaat. Bukan cuma orang yang cuma nyari duit doang gitu. Siapa yang kasih kamu masukan ini? Itu mentor aku. Oke. Jadi mentor aku ngasih tahu gitu. Jadi ya uang yang kita dapetin tuh harus bisa meningkatkan kebermanfaatan dari kita sebagai manusia gitu kok. Kalau uang yang kita dapetin nggak bermanfaat buat orang lain ya percuma gitu. Oke, kalau quotes terburuk atau masukan terburuk yang pernah kamu dapatkan dari orang lain? Masukan terburuk kayak gini kok. Misalkan aku pengen grow nih. Misalkan ya. Sekarang kan aku jadi instruktur di XM gitu. Misalkan aku pengen grow jadi seseorang yang lebih besar lagi gitu. Terus dia orang ini ngomong kayak, harusnya kamu bersyukur. Kamu banyak loh orang di luaran sana yang pengen jadi kayak kamu gitu. Tapi kenapa kamu malah pengen jadi lebih gitu. Jadi orang ini nyuruh aku bersyukur. Jadi orang ini nyuruh aku untuk cukup dengan dalih bersyukur gitu kok. Padahal kan kayak gini kok. Contohnya ya podcastnya dari Koh Edwin itu. Dia kan pendapatan sebulannya kan 117 juta lah kalau aku kurang kalau aku nggak salah ya. Nah misalkan aku pengen pendapatan aku sebulannya segitu juga gitu. Berarti kan ada gap antara aku sama Koh Edwin ini kan. Ada gap dari knowledge-nya kan, dari pengetahuannya yang aku nggak tahu tapi Koh Edwin ini tahu gitu. Nah aku tuh pengen ke levelnya Koh Edwin tapi ditarik gitu, jangan gitu. Kamu harusnya bersyukur dengan level kamu sekarang gitu. Jadi mereka tuh narik aku untuk nggak leveling up gitu kok. Itu sih yang terburuk kalau menurutku. Dan itu kalau ditelan mentah-mentah, ya udah orangnya akan stagnan. Dia bakal stuck gitu. Ini orang ngasih masukan untuk menghancurkan orang secara nggak langsung. Itu ibaratnya ini di diri aku tuh kayak apinya mau mulai nyala tapi dipademin. Ya ngapain gitu ya. Gitu. Iya, apalagi kalau misalnya ada orang nih bilang, ya saya pengen jadi penyanyi. Ngapain kamu jadi penyanyi? Jadi satu pekerjaan itu dikecilkan gitu loh. Padahal menurutku ya semua pekerjaan ya semuanya pasti bisa membuahkan hasil asalkan kamu fokus balik lagi menjalani prosesnya dan jadi yang terbaik di sana kan. Cuman ya kadang ya gitulah orang-orang ya. Gara-gara mungkin dia nggak bisa sukses kayak gitu jadi dia berusaha untuk cari teman. Bener. Ini kayaknya crab mentality juga sih masuknya ya kok ya. Karena dia narik gitu. Ada kepiting yang mau keluar ditarik. Gitu. Iya. Ada temannya yang mau naik dia tarik gitu. Karena ya aku ingat dari Warren Buffett. Investasi terbaik adalah ya investasi ke diri kita sendiri gitu. Kita jago di satu bidang, ya semua orang pasti bakal nyari kita gitu. Misalkan aku jagonya di dunia trading, ya orang pasti bakal nyari aku gitu. Misalkan dia mau diajarin gitu. Misalkan Kokoh yang terbaik di dunia content creator, orang-orang kan pasti nyarinya ke Kokoh gitu kan. Jadi ya jago di satu bidang, ya orang pasti bakal nyari kita sih. Ya, uang akan datang sendiri kepada orang yang punya value gitu ya. Yap, betul sekali. Bro Agam, thank you so much nih. Udah sharing-sharing banyak di podcastku. Tapi untuk very last question. Ada gak satu pertanyaan yang dari tadi nih aku lupa tanyain ke Bro Agam. Yang kalau aku lupa tanya pertanyaan ini yang nonton jadi sedih nih, ada gak? Mungkin role model aku di sekarang. Oke, itu bagus banget. Role model aku sekarang, satu ada Koh Timothy Ronald. Yang kedua ada Koh David Noah, yang ketiga ada Koh Theodorik, dan yang keempat ada Koh Samuel. Wah, itu role model. Kenapa 4 orang ini dijadikan sebagai role modelmu? Satu, menurutku ini orang yang masih di 20-an ya. Tapi kalau Koh Theodorik aku gak tahu umurnya berapa. Tapi kayaknya dia 53 ya? Oh enggak ya? Jauh banget. Ya karena menurutku ini sosok yang muda yang sangat-sangat menginspirasi aku sih kok. Jadi aku pengen jadi kayak Koh Sam, aku pengen kayak jadi Koh David, aku pengen kayak Koh Theo, aku pengen kayak Koh Timothy gitu. Itu sih, jadi memotivasi diri sih kok. Kalau aku role modelnya kamu loh, aku pengen jadi kayak kamu gitu.